Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti bersukacita kan? Dan harus bersukacita. Kenapa Ibu Ruth? Iyalah, karena Tuhan sudah sangat baik dalam diri kita, dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa mengikuti chapel bersama-sama ya. Oke, nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita chapel hari ini, Ibu Ruth minta anak-anak bisa mempersiapkan hati, pikiran, mata ya, dan kita fokus. Supaya apa Ibu Ruth kok harus mempersiapkan semuanya? Supaya diri kita nanti ketika kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa diubahkan yang tadinya kita nggak tahu ya kan, gimana sikap kita yang mungkin kurang baik. Tetapi setelah mendengarkan firman Tuhan, ya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan juga akan bangga sama diri kita, ya kan? Wah, anak-anakku mau nih belajar. Wah, ini anak-anakku nih ya junior besar di SD Lubuk Linggau sungguh luar biasa. Karena mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Dan mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan ya dengan fokus. Ya, tanpa bermain gadget seperti itu ya. Makanya kita yuk siapkan diri kita untuk kita menaikkan pujian kita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, kita angkat sebuah lagu pujian ya untuk memulai ibadah kita. Ibu Ruth mau ajak semuanya anak-anak untuk bernyanyi. Kita naikkan pujian kita ya. Yesus cinta semua anak yang ada di dunia ini. Yuk kita sama-sama menyanyi. Oke, kita sudah sama-sama ya memuji Tuhan. Kita tahu ya tadi di dalam pujian itu Tuhan cinta semua anak. Baik yang kulitnya putih, yang kulitnya kuning. Satu lagi yang kulitnya apa anak-anak? Iya, yang kulitnya hitam. Tuhan tetap cinta semuanya. Baik yang rambutnya keriting kayak Ibu Ruth, yang rambutnya lurus, yang matanya bulat atau matanya sipit pun Tuhan tetap cinta. Kenapa Tuhan tetap cinta? Ya iyalah, karena Tuhan yang membuat keragaman itu. Semua bangsa ya akan memuji Tuhan. Tuhan tidak lihat, oh aku mau dipuji sama anak yang rambutnya keriting saja. Oh aku mau dapat penyembahan dari anak-anak yang kulitnya warna hitam saja. Tidak, tapi Tuhan ya mau menerima kita semua dengan keanekaragaman yang ada. Oke, oleh sebab itu yuk kita sama-sama mau berdoa ya untuk kita melanjutkan ibadah kita. Yuk mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa mengikuti chapel dan kami juga sudah menaikkan pujian kami. Kami percaya bahwa Tuhan mencintai semua manusia yang Engkau sudah ciptakan di dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa keanekaragaman itu Engkau yang membuatnya, Engkau yang menciptakannya. Oleh sebab itu, berikan kami hati yang mau belajar juga untuk mengasihi sesama kami, yang mungkin tidak sama persis dengan kami, yang mungkin kulitnya hitam, ataupun yang rambutnya keriting. Tapi kami mau sama-sama belajar mengasihi mereka karena Engkau juga sudah mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan menaikkan pujian kami. Biarlah Engkau yang terus menolong kami, memberikan kami fokus sehingga ibadah kami ini bisa memberkati kami dan Engkau bangga terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa dan kita mau menaikkan pujian kita lagi nih sama Tuhan. Ya, kita mau nyanyi bersama-sama, Saya Laskar Kristus. Karena memang kita adalah laskarnya Kristus, ya kan? Yang harus menceritakan Kristus. Ya, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Saya Laskar Kristus. Kita sudah menaikkan pujian ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berkuda. Tetapi saya apa anak-anak? Iya. Tetapi saya adalah laskarnya Kristus. Ya. Laskarnya Tuhan Yesus. Yang sudah menebus kita. Ya. Maka dari itu yuk kita sama-sama belajar untuk ya menceritakan tentang Kristus. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Terhadap keluarga kita. Oke, karena kita adalah laskarnya Kristus. Oke anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita persiapkan kembali, kita kembali fokus ya. Persiapkan hati,
pikiran kita supaya firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan kita, bisa mengubahkan hidup kita. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih terus mengasihi kami dan kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, bisa mengubahkan setiap pemikiran kami, sikap hati kami yang mungkin belum berkenan di hati-Mu Tuhan. Tolong berkati kami, berikan kami pendengaran yang baik, berikan kami hati untuk terus bisa fokus kepada Tuhan dan kami bisa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, masih ingat tidak ya, kita dalam 1 bulan ini mengikuti event apa ya? Oh sudah lupa. Oke, nggak apa-apa ya.
Anak-anak masih ingat kegiatan lomba menyanyi? Masih ingat juga kita melihat cerita-cerita di daerah apa itu namanya, Roro Jonggrang, Sura dan Baya? Masih ingat? Ya, itu kita lagi mengikuti event Bulan Bahasa. Ya. Nah, maka dari itu ya, kita hari ini mau lihat nih. Ya, Bulan Bahasa. Bahasa itu gimana sih awal mulanya? Nah, anak-anak tahu tidak bahwa di Indonesia itu ada sampai ratusan bahasa. Coba anak-anak cari dong di internet ya, sambil dengarkan Ibu Ruth, sambil anak-anak cari di internet. Kira-kira ada berapa sih total bahasa yang ada di Indonesia? Nah, Ibu Ruth juga sudah dapatkan ya dari Badan Bahasa Petakan ya, itu ada sekitar 652 bahasa daerah di Indonesia. Namun ini baru di 2018. Nah, kalau sampai sekarang diupdate lagi sampai tahun 2021 udah berapa? Nah, anak-anak nanti bisa cari ya. Ini Ibu Ruth percaya ini masih belum semuanya. Belum yang di daerah-daerah yang di pelosokan situ itu lebih banyak bahasanya. Ya. Jadi per 2018 ya 652 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Banyak ya? Banyak banget anak-anak. Orang kita 3 bahasa aja ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah kita, bahasa Linggau, bahasa Inggris. Nah itu aja udah kadang masih bingung-bingung, apalagi kayak Ibu Ruth ya, gak tahu bahasa Linggau ya. Nah ini di Indonesia 652, itu belum yang terupdate. Pasti udah banyak banget ya anak-anak ya, banyak banget. Ini masih di Indonesia. Coba bayangkan di seluruh dunia, wah pasti udah ribuan. Bahkan mungkin puluhan ribu ya kan. Nah, di satu negara aja udah 600-an. Apalagi di negara-negara yang lain yang ada di seluruh dunia. Nah, anak-anak pernah tidak anak-anak memikirkan gimana sih awal mula bahasa itu bisa banyak? Apa sih yang terjadi pada saat itu? Nah, oleh sebab itu kita sama-sama mau belajar ya. Anak-anak apakah ingat tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab itu ada manusia yang ingin mendirikan sebuah menara? Masih ingat? Menara. Ya, namanya Menara Babel. Nah, kalau anak-anak ada Alkitab, silakan buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian pasal 11. Ya, di situ ada ayat 1 sampai ayat 9. Ya, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Di situ judul perikopnya Menara Babel. Ya, nanti anak-anak silakan baca bagaimana ceritanya. Ya, yang ada di Alkitab. Ibu Ruth juga akan menceritakannya. Nah, anak-anak pada saat itu ya, manusia ini ingin mencari pujian. Ya, ingin mencari satu peristiwa yang nanti akan dikenang oleh semua manusia. Ya, akhirnya mereka membuat sebuah menara. Bukan menara yang pendek-pendek anak-anak. Ya, tapi karena mereka ingin, ya kan, aku ingin semua manusia itu tahu bahwa aku hebat. Aku bisa menciptakan sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, mereka tujuannya seperti itu anak-anak. Nah, jadi mereka karena tujuannya sangat besar ya, harapan mereka, impian mereka sangat tinggi
Makanya mereka bersama-sama ya mulai membuat menara itu dari batu bata yang banyak sekali. Ya kan? Mereka mulai membuat pelan-pelan. Ya, dan mereka bersama-sama, banyak orang ya anak-anak ya. Nah, hari demi hari mereka membangun menara itu dan menara itu semakin tinggi. Ya, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Karena tujuan mereka tadi apa anak-anak? Sampai ke langit. Ya kan? Nah, akhirnya menara yang mereka dirikan itu sudah hampir selesai. Udah mau selesai nih kan ya anak-anak ya. Udah tinggi sekali nih. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat pekerjaan mereka. Kenapa Ibu Ruth? Apakah pekerjaan mereka nggak bagus? Apakah mereka salah buat bahan-bahannya? Tidak anak-anak. Ya, apa yang Tuhan pikirkan tentang mereka? Nah, kita lihat ya. Nah, Tuhan marah. Kenapa marah? Karena tadi ya tujuan mereka hanya ingin mencari nama. Mereka ingin dipuji. Ya, manusia-manusia ini ingin dapat pujian, dapat pengakuan, dapat apresiasi dari masyarakat seluruh dunia bahwa mereka bisa membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Akhirnya Tuhan marah dong. Ya kan? Sebenarnya di sini siapa yang harus mendapatkan pujian? Ya, kita tahu sama-sama yang harus dapat pujian adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak mendapatkan pujian. Hanya Tuhan yang layak ya, yang dapatkan apresiasi. Ya, hanya Tuhan yang layak mendapatkan penyembahan, bukan manusia ini. Ya kan? Makanya Tuhan marah. Mereka ini manusia-manusia ingin nanti menyombongkan dirinya. Wah, gak bisa ini, gak bisa. Aku harus berbuat sesuatu. Nah, lalu Tuhan menghukum mereka. Dengan cara apa? Membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, kalau kita baca anak-anak dari Kejadian 11 tadi ya, di ayat ke-7. Ibu Ruth bacakan ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, kok Tuhan pintar ya? Dia tidak merobohkan menara itu anak-anak. Tapi ya cara Tuhan membuat mereka bingung dengan bahasa yang berbeda-beda. Karena kan mereka membangun sebuah menara, ya punya satu tujuan bangun sebuah menara. Itu kan ada komunikasi kan ya anak-anak ya. Nah, tolong dong ini angkat bata ini, ya kan, ke sini. Tolong dong ambil palu, tolong dong kayunya. Nah, mereka kan mengerti. Namun ketika mereka dibuat Tuhan, ya, memiliki bahasa yang berbeda-beda, mereka paham tidak anak-anak? Gak ada yang paham. Ya, misalnya temennya suruh, tolong dong ya ambil palu. Terus temennya satu lagi membawakan sebuah kayu, bukan palu. Nah, karena mereka udah memiliki bahasa yang berbeda, mereka nggak ngerti apa yang kawannya ucapkan. Sehingga ya mereka akhirnya tidak menyelesaikan menara itu. Dan mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, sekarang kota itu ya disebut Babel yang artinya kacau. Coba anak-anak bayangkan ya,
kita dalam satu kelompok nih, misalnya Ibu Ruth suruh anak-anak bikin satu project, ya, bikin satu project sumatif, bikin poster deh. Satu kelompok ada 5 orang, ya, satu kelompok ada 5 orang. Tapi 5 orang ini, ya kan, semua mempunyai bahasa yang berbeda-beda dan mereka nggak paham. Ada yang bahasa Korea, ada yang bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol. Semuanya berbeda. Selesai nggak anak-anak kira-kira proyeknya? Posternya selesai nggak? Mereka nggak paham semua. Ya nggak selesai. Disuruh mewarnai sama yang tadi pakai bahasa Korea. Itu bahasa Cina ya. Sorry. Gimana ya bahasa Korea Ibu Ruth juga nggak mengerti. Coba tolong warnain posternya ini. Bukan diwarnain yang ada, malah digunting. Marah-marah lah ya kan. Gimana sih saya itu suruh kamu mewarnai, bukan menggunting. Ya nggak salah juga sih karena mereka juga nggak paham. Ya kan, mereka nggak paham. Nah, akhirnya nggak jadilah poster mereka. Karena satu sama lain nggak paham. Begitu juga dengan menara Babel yang mereka buat. Akhirnya menara itu tidak terselesaikan. Dan mereka ya disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, karena dari situlah sampai sekarang ini anak-anak ya, kita di dunia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ya, khususnya di Indonesia. Tadi berapa? Ada berapa bahasa? Ya, sekitar 650-an bahasa daerah yang ada di Indonesia. Makanya banyak sekali bahasa. Nah, itulah anak-anak ya, asal mula bahasa ya yang berbeda-beda, ragam bahasa yang ada di dunia ini. Oke. Nah, anak-anak ya, ini negara kita ya dengan seluruh keanekaragamannya, bukan hanya bahasa, suku juga, ya, budaya juga, ras, gitu ya. Itu ragam sekali di Indonesia. Maka dari itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan udah bikin ya, membuat bangsa kita ini ragam sekali. Dan kita harus saling menghormati. Bukan justru, kamu beda dengan aku nggak mau berkawan sama yang berbeda dengan aku maunya berkawan dengan kulit yang putih saja, kulit yang hitam sana, kamu cari temanmu sendiri. Nggak seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu anak-anak. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling menghormati, saling menyayangi. Ya, oleh sebab itulah Tuhan membuat kita banyak keanekaragaman di Indonesia. Karena Tuhan pengen cek nih, gimana sih ya sikap hati kita terhadap kawan-kawan kita yang berbeda? Apakah kita bisa mengasihi seperti pujian tadi? Apakah kita justru menolak mereka, membenci mereka? Nah, itu yang perlu anak-anak renungkan. Nah, ya. Jadi bahasa Indonesia dapat menjadi alat ya anak-anak untuk memperkenalkan Kristus kepada sesama kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga harus bersyukur anak-anak ya. Tugas kita yang pertama, kita bersyukur atas bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Coba anak-anak bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia di negara kita ini. Wah, susah. Anak-anak pakai bahasa Linggal, Ibu Ruth pakai bahasa Jawa, wah, nggak nyambung materinya nanti, ya kan? Karena nggak ada bahasa Indonesia, anak-anak juga nggak paham apa yang Ibu Ruth sampaikan. Ibu Ruth juga nggak paham apa yang anak-anak sampaikan. Makanya dari itu kita harus bersyukur atas bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Begitu ya. Yang kedua, ya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, kadang-kadang nih ya, banyak anak-anak ngasih menggunakan bahasa Indonesia itu disalah-salahkan. Nah,
itu yang tidak menghargai bahasa Indonesia. Maka dari itu ya, mulai hari ini kita harus belajar sama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, makanya ada ya Kamus Bahasa Indonesia. Begitu ya. Nah, sekarang sudah ada yang daring begitu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia udah ada yang daring ataupun yang dicetak. Kalau anak-anak nggak tahu, artinya bisa cari di situ. Bisa kita sama-sama belajar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, yang ketiga ini yang paling penting anak-anak. Kalau Tuhan sudah kasih kita bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya kita harus punya tujuan. Apa tujuannya? Menceritakan Kristus. Sebagaimana tadi pujian, saya Laskar Kristus. Tugasnya Laskar Kristus apa? Menceritakan Kristus menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Di seluruh pelosok daerah yang ada di Indonesia, itu kita harusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ya harusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menceritakan Kristus, menceritakan kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus, mereka mengerti. Atau kalau mereka nggak ngerti, burut yang di pelosok-pelosok itu, yang di pedalaman, mereka nggak mengerti, ya kita mengajari. Ya kita ajari mereka bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia bahasa persatuan kita. Ya, jadi kita sama-sama anak-anak menggunakan bahasa persatuan kita untuk ya memuliakan Kristus, untuk menceritakan Kristus. Seperti tema kita, ya tema sekolah kita, ya Christ we proclaim. Ya kita bisa memproklamasikan Kristus. Jangan hanya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan suka-suka kita, tanpa ada tujuan. Kita malah menceritakan hal-hal yang tidak benar. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi ketika Tuhan udah kasih bahasa persatuan di negara kita, di bangsa kita Indonesia, kita harus punya tujuan atas bahasa itu. Itu kita bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa? Kepada siapapun juga. Ya, terhadap teman-teman kita. Baik yang di sekitar kita ataupun teman-teman yang ada di daerah yang jauh sana. Ya, kita menceritakan Kristus melalui bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, ya anak-anak, yuk mari kita sama-sama belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bersyukur atas bahasa pemersatu kita, dan belajar menceritakan Kristus. Ibu Ruth juga belajar, Bapak Ibu guru yang lain juga belajar. Ya, mari kita sama-sama belajar. Oke anak-anak, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kami bahasa pemersatu di Indonesia ini, yaitu bahasa Indonesia. Ajari kami Tuhan untuk menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Dan kami juga ingin Tuhan punya tujuan melalui bahasa Indonesia. Kami bisa menceritakan Kristus, kami bisa menceritakan kebenaran-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berkati kami sehingga mulut kami, sehingga komunikasi kami bisa memberkati banyak orang. Bukan menceritakan hal-hal yang tidak berkenan, bukan menceritakan hal-hal yang tidak baik, tetapi kami menceritakan Kristus. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami bisa melakukan tujuan-Mu itu. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau tolong berkati kami. Dan kami juga bersyukur atas event bulan bahasa. Kami sama-sama belajar mengenal setiap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan biarlah event ini bisa terus memupuk rasa cinta kami, rasa bangga kami terhadap Indonesia, sehingga Indonesia boleh Engkau berkati terus. Indonesia menjadi negara yang maju. Indonesia juga Engkau pulihkan dari setiap persoalan, khususnya dalam pandemik seperti ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pemimpin, pemerintah yang ada di Indonesia ini. Engkau tolong sehingga mereka bisa membimbing kami setiap masyarakat yang ada di Indonesia dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan pembelajaran kami. Tolong berkati kami, berkati keluarga kami, apapun yang mereka kerjakan hari ini buat berhasil. Berikan kepada keluarga kami damai, sukacita, dan kesehatan juga Tuhan, sehingga nanti kami bisa menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga kami. Kami juga akan menikmati weekend kami Tuhan. Engkau yang tolong kami, berikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa mempergunakan waktu weekend ini dengan sangat baik Tuhan. Kami ingin menikmati quality time bersama keluarga, tolong berkati kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta, untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk semuanya Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, kita sudah sama-sama mengikuti chapel ya. Ibu Ruth sangat bangga anak-anak sudah mengikutinya dengan sangat baik ya, dengan fokus ya, tidak bermain-main. Good ya, kedepannya harus lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak ya. Anak-anak setelah ini akan belajar bersama-sama. Silakan lihat guidelines-nya supaya tidak ada yang ketinggalan. Begitu ya. Oke, selamat pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.